teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Udah lama banget aku nggak upload video lagi di YouTube ya. Dan hari ini karena tes juga mau dekat ya, jadi aku coba untuk rajin-rajin lagi untuk upload teman-teman. Ya seperti biasa ya, soalnya kali ini itu hanya ada 3 soal aja teman-teman. Dan ya aku harap semoga 3 soal ini bisa membantu persiapan kalian. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, sorry kalau agak berisik sedikit. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ya masuk ke soal nomor 1. Kita baca dulu ya. Bidan sedang mempersiapkan pemberian tablet FE pada kelompok remaja SMA yang akan dibagikan ke sekolah. Berapakah dosis pemberian tablet FE pada kelompok ini? Oke teman-teman, nah kalau ditanya berapa dosis tablet FE, karena tahun lalu tuh ada banyak banget ya soal-soal terkait dosis vitamin. Ya bisa untuk ibu hamil, bisa untuk ibu nifas, kemudian ibu menopause ya, kemudian ada juga terkait remaja teman-teman. Nah pada soal ini yang ditanyakan adalah dosis tablet FE untuk anak remaja teman-teman ya. Nah anak remaja itu sangat penting sekali untuk mengonsumsi vitamin E ya, vitamin FE, tablet FE teman-teman. Kenapa? Karena kan ini apalagi usia remaja itu kan udah menstruasi teman-teman, otomatis dia mengalami menstruasi setiap bulan. HB-nya pasti rendah ya. Kalau HB-nya rendah itu nanti berpengaruh nanti ke kehidupan selanjutnya teman-teman. Contohnya nih, misalnya dia tamat SMA, kemudian dia misalnya mau menikah. Nah, karena dia tidak pernah mengonsumsi tablet FE, itu pasti HB-nya rendah. Kalau HB-nya udah rendah, lilanya udah rendah, itu beresiko untuk melahirkan anak yang BBLR teman-teman, seperti itu. Maka perlulah remaja-remaja ini mengonsumsi tablet FE, remaja SMA, SMP ya teman-teman. Nah, untuk dosisnya sendiri itu adalah diminum 1 kali 1 setiap minggu ya, per minggu. Nah, jadi setiap minggu itu konsumsinya 1 kali 1. Beda sama ibu hamil, kalau ibu hamil itu 1 kali 1 per hari. Tapi tergantung lagi kondisi HB-nya ya, seperti itu. Nah, untuk dosis FE sendiri itu adalah 60 mg ya, 60 mg setiap zat besi itu mengandung 60 mg ferros ya teman-teman. Nah kemudian 400 mikrogram asam folat. Jadi tablet tambah darah pada remaja itu diberikan pada usia 12 sampai dengan 18 tahun ya, di sekolah teman-teman. Bisa SMA ataupun SMP. Dan frekuensinya itu 1 kali 1 per minggu atau tiap minggu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Seorang wanita usia 28 tahun datang ke BPM mengeluh haid sudah 7 hari dan darah haid sangat banyak. Siklus haid teratur, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, konjungtiva tidak anemis ya. Sorry, ini aku ada typo. Anemis, kemudian teraba benjolan di segmen bawah perut. Nah, tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan. Nah, jadi kata kunci dalam soal ini ya itu adalah ini teraba benjolan di segmen bawah perut ya, kemudian haidnya juga sangat banyak. Nah itu kata kuncinya. Jadi kalau untuk soal-soal ini ya pasti kalian bingung ya mau jawab A atau B. Itu cari lagi kata kuncinya dulu teman-teman ya. Nah itu satu tips dari aku untuk menjawab soal-soal ujian. Nah diagnosa yang dapat ditegakkan adalah apa teman-teman? Haidnya banyak, kemudian teraba benjolan di segmen bawah perut. Diagnosa kita sementara itu ada suspek mioma uteri ya teman-teman ya, mioma uteri. Tapi ya untuk memastikan diagnosa tersebut pasti kita perlunya pemeriksaan penunjang teman-teman ya, pemeriksaan lanjutan. Nah pemeriksaan tersebut itu apa ya, yaitu pemeriksaan USG oleh dokter spesialis ataupun dokter obgynnya seperti itu. Nah dan hal ini itu tidak perlu dilakukan rujukan ya, tidak perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit. Kenapa? Karena bukan kasus yang gawat darurat dan klien dalam kondisi baik-baik aja ya, TTV-nya masih normal. Kecuali ini kalau pasiennya udah penkes ya teman-teman, kemudian TTV-nya di bawah normal, itu baru kita lakukan langsung rujukan RS. Tapi di sini kan kondisinya stabil ya, TTV-nya normal, cuman masalahnya itu ada benjolan dan haidnya sangat banyak. Ya kita sarankan untuk lakukan USG karena apa? Suspek mioma uteri. Tapi untuk menegakkan ini semua itu perlu yang namanya pemeriksaan penunjang atau bisa kita kenal dengan USG teman-teman. Ya jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Seorang wanita usia 21 tahun datang ke PKM untuk mendapatkan asuhan prakonsepsi.
Hasil pemeriksaan berat badan 45 kg, tinggi badan 155 cm, KU baik. TTV dalam batas normal, konjungtiva pucat, lila 23 cm, HB 10,5 gram per sen. Ia dan calon suami akan menikah 1 bulan lagi, rencana tidak ingin menunda kehamilan setelah menikah. Apakah asuhan yang tepat diberikan oleh bidan sesuai dengan kasus tersebut? Nah, ini tuh kayaknya soalnya gampang lah ya untuk soal ini. Jadi teman-teman, di sini kata kuncinya adalah pasien itu berencana tidak ingin menunda kehamilan. Kita lihat dulu nih kondisinya, apakah udah sehat untuk hamil atau belum nih. Kalau misalnya belum sehat, berarti harus ditunda dulu. Tapi kalau memang semuanya bagus ya, semuanya pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang itu semuanya bagus, silahkan seperti itu. Nah, kita balik lagi nih ke hasil pemeriksaannya, apa yang didapatin. Nah, berat badan 45 ya, kemudian tinggi badannya 155. KU-nya baik, TTV-nya dalam batas normal. Oke, ini checklist ya. Nah, kemudian kita lihat konjungtivanya pucat, teman-teman. Nah, kalau konjungtiva pucat itu berkaitan sekali sama HB. Kita lihat HB-nya berapa. Ternyata HB-nya 10,5 gram. Nah, orang hamil itu bahkan HB-nya bisa turun lagi nih. Jadi kalau mau HB-nya harus naikin dulu ya. Kemudian kita lihat lilanya 23 cm. Lila normal itu adalah 23,5. Resikonya kalau di bawah 23,5 itu bisa menyebabkan apa? BBLR. Banyak sekali teman-teman, BBLR, kemudian IUGR ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau HB-nya rendah 10,5, anggaplah misalnya sekarang HB-nya 10,5, bulan depan dia langsung hamil kayak gitu ya. Nah, sedangkan di sana darah itu sangat sekali, tubuh kita itu banyak banget yang butuh hemoglobin ya, antara janin ke ibu otomatis kan terbagi 2. Nah, kalau misalnya HB-nya rendah, misalnya 10,5, itu bisa kemungkinan untuk terjadi penurunan HB lagi, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kalau HB-nya udah rendah, ya resikonya apa? Banyak perdarahan ya, kemudian BBLR ya, teman-teman, banyak sekali IUGR, bisa juga abortus, bisa juga teman-teman ya. Nah, ternyata di sini hasil pemeriksaan itu kondisi pasien tidak dalam kondisi yang baik atau belum siap, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B, menganjurkan menunda kehamilan. Oke teman-teman, segitu aja 3 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan kalau kalian ngerasa soalnya masih kurang, kalian bisa bergabung ya ke dalam grup Telegram aku, karena di situ setiap hari Senin sampai hari Sabtu itu kita selalu membahas soal-soal kuis ya. Satu hari itu ada 3 kali soal dan pembahasan juga dengan video seperti aku menjelaskan seperti ini. Kemudian juga ada modul e-booknya ya, kemudian materi-materi ujian itu semua udah ada di grup Telegram. Nah, buat kalian yang mau bergabung silahkan klik aja link description aku ya, karena di situ udah aku cantumin, karena di sana udah aku cantumin ya teman-teman untuk nomor WA adminnya. Kemudian selain itu juga buat kalian yang mau coba-coba try out ya, seperti vibes-nya ujian, kalian bisa cobain try outnya Sobat P3K teman-teman. Oke, sekian dari aku, terkurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Oke, thank you so much buat kalian yang udah nonton. Bye bye.